Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang business model generation. Berikut juga tugas yang harus Anda selesaikan. Di sini saya ingin mengupas dulu sumber dari materi pembelajaran kita, yaitu satu buku yang ditulis oleh Alexander Osterwalder dan Yves Pigneuer. Jadi buku ini seperti ini dia yang ada di dalam e-learning kita. Ini adalah buku yang ditulis oleh Alexander Osterwalder dan Yves Pigneuer. Nah, di buku ini ada beberapa sub-chapter yang sudah dipaparkan dengan jelas. Juga dapat kita lihat beberapa study case perusahaan-perusahaan di dunia di mana setiap case tersebut menggambarkan atau memaparkan bagaimana model bisnis dari generasi ke generasi atau dari waktu ke waktu, di mana setiap model bisnis itu mengalami perubahan, mengalami perkembangan berdasarkan bisa dari sisi ekonomi, dari sisi perilaku customer, dari sisi perilaku perkembangan teknologi dan yang lain. Jadi pada buku ini bisa kita lihat beberapa model bisnis yang mana di dalam buku ini menggunakan satu template default, yaitu bisnis model canvas sebagai basis dalam mengembangkan model bisnis yang lain. Jadi bisnis model canvas digunakan sebagai foundation atau pondasi terhadap beberapa model bisnis yang berkembang setelah dikembangkan oleh para penulis ini. Jadi teman-teman, dalam buku ini sudah lengkap ada 5 model bisnis yang diikuti dengan bagaimana model bisnis itu dikembangkan atau dieksekusi langsung oleh perusahaan-perusahaan yang ada dibuat sebagai study case dalam bisnis model generation yang ditulis oleh Alexander Osterwalder dan Yves Pigneuer. Jadi teman-teman, buku ini memberikan gambaran bagaimana generasi-generasi yang menggunakan model bisnis yang berbeda. Pada buku ini juga bisa kita lihat ada strategi ya, dan ada teknik yang digunakan dalam menjalankan model bisnis tersebut. Nah, dalam buku ini kita akan gunakan buku ini sebagai panduan kita. Jadi teman-teman ya, sekilas apa yang disebut dengan business model? Nah, di sini disebutkan a business model describes the rationale of how an organization creates, delivers, and captures value. Nah, di sini bisnis model sebenarnya adalah pengertian yang bisa berkembang. Nah, tapi di sini disebutkan the rasionalnya, bagaimana pembuatan, bagaimana rasionalnya, logikanya gimana gitu. Bagaimana satu institusi, perusahaan, organisasi menciptakan, mendeliver, dan mengambil nilai-nilai yang mungkin bisa digunakan perusahaan dalam menciptakan revenue. Nah, dalam bisnis model ini ada digunakan, namanya adalah, ini saya jelaskan sedikit, 9 building block of business model. Nah,
ada 9 teman-teman, ada 9 bisnis model yang dibagi ke dalam 9 blok ya. Kita lihat dulu building block yang pertama. Nah, yang pertama ini adalah customer segment. Di sini saya sudah buat ke dalam pembagiannya customer segment, kemudian value proposition, kemudian channels, kemudian customer relationship, kemudian revenue streams, kemudian key resources, kemudian key activities, kemudian key partners, dan yang terakhir, blok yang terakhir adalah cost structure. Setiap penjelasan pada setiap building block ini dapat Anda temukan pada buku yang tadi yang Anda lihat ini. Nah, di sini sudah jelas apa saja scope, apa saja ruang lingkup yang harus dikerjakan, dibuat, dikonsep dalam membentuk sebuah bisnis dengan menggunakan building blocks of Canva. Jadi begitu teman-teman. Jadi kanvas ini digunakan sebagai satu fondasi untuk membentuk satu model bisnis. Nah, tapi dalam buku ini sudah dibuat seperti kita bicarakan tadi, sudah dibuat 5 model bisnis yang ditulis oleh penulis tersebut. Nah, ada 5 model. Yang pertama adalah unbundling business models. Yang kedua adalah the long tail business models. Yang ketiga adalah the multi-sided platform business model. Dan yang keempat disebut dengan the free business models. Dan yang kelima adalah the open business models. Nah, kelima bisnis model ini ada di dalam buku ini penjelasannya. Baik, nah kelima model ini yang akan kita gunakan sebagai study case kita nanti. Selanjutnya, setelah kita memiliki model bisnis, kita harus berpikir bagaimana tekniknya untuk mengeksekusi setiap model bisnis ini. Jadi teman-teman, di sini ada 7 teknik yang dijelaskan pada buku ini. Di dalam buku ini ada 7 teknik yang dijelaskan. Nah, di sini disebut business people don't just need to understand. Jadi orang bisnis itu nggak bisa hanya mengerti gitu. Mereka harus menjadi orang yang mendesain gitu. Jadi nggak bisa cuman hanya ngerti konsep atau desain lebih baik gitu. Gimana konsep yang lebih baik gitu ya untuk pengertiannya. Jadi mereka orang-orang bisnis ini harus menjadi pelaku ya, atau orang yang terlibat, orang-orang yang memang sangat paham dengan namanya desain. Nah, di sini ada teknik ya yang kita ketahui di dalam buku ini dituliskan 6 teknik. Yang pertama adalah customer insights. Saya sebenarnya mau jelaskan ini tapi terlalu panjang, banyak sekali. Jadi saya sebutkan apa saja tekniknya. Customer insights yang pertama. Teknik yang kedua namanya ideation. Ya, ideate berawal dari kata idea. Kemudian visual thinking. Ya, bagaimana memvisualisasi pemikiran atau ide tersebut. Kemudian membuat prototype atau prototyping. Kemudian melakukan storytelling. Nah, sebenarnya kegiatan ini berurut teman-teman ya. Dan yang terakhir adalah skenario atau scenarios. Nah, jadi kegiatan ini berurut teman-teman. Jika kita membaca buku tersebut, ini adalah kegiatan yang berurut. Ada 6 tahapan atau 6 teknik yang berurut harus dikerjakan untuk mengeksekusi setiap model bisnis yang kita buat. Jadi kita memilih satu model bisnis, misalnya
open misalnya. Jadi kita membuat open dan kita harus membuat teknik-teknik yang akan kita eksekusi dalam model bisnis open itu. Begitu. Jadi secara tidak langsung kita mendapatkan guideline setiap model bisnis. Begitu. Jadi setelah ada teknik, kemudian ada yang namanya dengan strategi. Jadi strategi ini ya adalah digunakan untuk membuat bagaimana tadi teknik itu berjalan dengan baik. Jadi karena ketepatan ini adalah berbicara tentang model bisnis, jadi kita harus konsepnya dalam konsep mindset kita berbisnis. Jadi ada 4 strategi. Jadi setiap teknik itu harus memiliki strategi gitu ya. Ada 4 strategi di sini. Yang pertama disebut adalah business model environment. Jadi kita harus memahami bagaimana lingkungan yang harus digunakan. Yang kedua adalah evaluating business models. Nah, evaluasi, bagaimana evaluasinya. Terus yang ketiga adalah ada namanya strategi blue ocean. Blue ocean itu dianggap seperti bisnis itu adalah lautan luas. Jadi kita menganggap bisnis itu seperti itu. Dan konsepnya bisa Anda baca lebih jelas pada buku itu tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana managing multiple business model. Jadi bagaimana memanage, bagaimana mengelola berbagai lebih dari satu model bisnis. Jadi ini adalah ringkasan yang ada pada buku kita yang kita gunakan. Nah, buku tersebut sudah tertulis dalam rencana pembelajaran kita, yaitu di RPS yang sudah bisa Anda lihat di e-learning. Nah, ini dia sudah dituliskan di sini. Memang itu yang kita pakai, teman-teman ya. Nah, tapi ada satu buku bantuan yang bisa Anda baca sebagai pembantu Anda untuk mengeksekusi study case ini. Nah, di sini ada satu buku yang juga disediakan oleh Alex Osterwalder, Testing Business Ideas. Tapi ini teman-teman hanya sebagai support saja ya, pendukung saja. Jadi ini suplemen daripada buku tersebut. Jadi di sini ada Testing Business Idea, ini Anda bisa baca dan ini sudah pernah kita bahas bagaimana sebenarnya bisnis itu bisa kita tes, kita coba uji coba, kemudian bisa kita ketahui apakah kemungkinan berhasil atau tidaknya gitu ya. Tapi masih dalam bentuk konsep teori yang ditulis oleh Osterwalder ini. Jadi teman-teman bisa lihat ini sebagai panduan atau suplemen dalam buku utama kita, yaitu buku yang ini. Begitu teman-teman ya. Nah, tugas Anda ya. Jadi teman-teman, tugas Anda untuk semester ini adalah, perhatikan, membuat satu model bisnis untuk satu lini bisnis tertentu yang sudah saya tetapkan. Nah, saya sudah tetapkan bisnis lain Anda apa di sini. Kemudian bisnis model grup Anda sesuaikan saja dengan yang tadi. Yang di sini saya sudah buat 5 model bisnis yang ini. Jadi ini adalah nomor 1. Jadi sehingga kalau Anda dapat nomor 1 di sini Anda lihat Anda menggunakan nomor 1. Dan ini adalah grup tim Anda. Tim Anda, anggotanya ini silakan Anda bentuk sendiri untuk setiap WhatsApp chat dan yang lain-lain. Oke. Ini untuk nomor 2, ini lini bisnisnya. Kemudian yang ketiga, ini tim Anda. Kemudian ini adalah lini bisnis Anda. Dan yang keempat, model bisnis yang keempat, ini adalah tim Anda. Dan ini adalah lini bisnis Anda. Dan yang terakhir, kelima adalah ini tim Anda. Ini lini model bisnis Anda. Dan ini adalah lini bisnis Anda. Teman-teman, ini tidak saya jelaskan lagi ya, ini tidak terbatas bagaimana bisnis ini dikembangkan oleh Anda. Silahkan, tapi ini hanya dalam bentuk streamnya seperti ini gitu ya. Jadi food and beverage, jadi silahkan Anda boleh pilih salah satu industri food and beverage, nggak harus semua. Toys juga sama, karena
saat ini berkembang yang namanya dengan bisnis toys ya, atau alat-alat mainan, permainan anak-anak, dewasa. Berkembangnya dunia permainan ini juga semakin meningkat. Saya perhatikan sekali trennya sangat tinggi. IT provider bisa jadi software, hardware, service, network, dan segala macamnya boleh. Clothing misalnya, ini lebih ke retail mungkin, atau Anda mungkin tekstil, atau bagaimana Anda membuat satu model bisnis untuk satu brand clothing gitu. Jadi silakan Anda kembangkan. Dan yang terakhir adalah saya membuat housing and building developers, perumahan dan bangunan pengembang, juga bisa Anda kembangkan mandiri ya. Jadi silakan dipilih teman-teman apa yang nanti akan menjadikan fokus dalam bisnis lain Anda. Namun di sini saya sudah tetapkan tim Anda dan model yang harus Anda gunakan. Jadi fokus teman-teman pada yang pertama, saya ulangin, Anda fokus pada bagaimana pengertian-pengertian yang ada dalam buku ini silahkan Anda kembangkan. Jadi silahkan Anda pilih apa fokus Anda. Jadi kemudian misalnya contoh Anda akan menggunakan unbundling business model. Jadi Anda baca dengan baik, dengan sempurna konsep daripada unbundling ini. Anda perhatikan bagaimana di sini dijelaskan, kemudian Anda membuat modelnya gitu ya. Jadi misalnya product innovation, customer CRM, infrastructure management, dan segala macamnya Anda buat untuk produk tersebut. Nah, Anda perhatikan di sini ada beberapa contoh yang dibuat. Nah, misalnya ini adalah private banking model. Jadi untuk kanvasnya seperti ini. Tapi untuk model bisnis yang disebut dengan unbundling business model itu bagaimana? Jadi Anda sesuaikan dengan model bisnis Anda gitu. Kemudian bisnis tersebut harus lebih realistis ya, seperti yang kita bahas di kelas, harus realistis gitu. Jangan menggunakan bisnis model yang sudah ada tapi tidak realistis bisnisnya. Jadi begitu teman-teman untuk case Anda per semester ini, silahkan Anda sesuaikan dengan apa yang sudah saya tentukan. Timnya sudah saya bentuk, bisnis model yang sudah saya tentukan, bisnis lainnya juga sudah saya tentukan, dan ini adalah tim Anda. Begitu. Jadi silahkan dilaksanakan, dan nanti tugas ini akan ada di dalam Teams seperti biasa, dan deadline-nya juga sudah saya sediakan. Itu saja teman-teman untuk tugas Anda. Nanti silahkan dihubungin teman-temannya agar bisa selesai tepat waktu ya. Itu saja. Kemudian untuk saya tambahin ya, untuk format penulisan tugas mandiri seperti biasa menggunakan model atau menggunakan format yang kita biasanya pakai dan tidak ada perubahan ya. Itu saja, dan jangan lupa selalu citasi ya, menggunakan Mendeley. Jika Anda menggunakan aplikasi lain, silahkan boleh menggunakan aplikasi lain, tapi harus menggunakan indexer yang baik ya. Gunakan saja Mendeley agar lebih simpel ya. Itu saja teman-teman, tugas Anda silahkan dikerjakan, dan silahkan hubungi teman-teman yang ada di dalam kelompok tadi, dan selamat bekerja. Selamat tahun baru, dan saya tunggu hasilnya ya.